Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Pada mata kuliah strategi dan model pembelajaran, kami telah melaksanakan tugas observasi ke sekolah guna melihat bagaimana implementasi model pembelajaran abad 21. Sekolah yang kami pilih adalah SDTQ Taman Cinta Al-Quran. Sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran di kelas, mereka telah mengimplementasikan berbagai macam model pembelajaran abad 21. Salah satunya adalah model pembelajaran inquiry, yaitu sebuah pendekatan yang memberdayakan siswa untuk menjadi peneliti sejati dalam proses belajar mereka. Model pembelajaran inquiry mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengeksplorasi pertanyaan, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Berikut adalah sintak-sintak model pembelajaran inquiry yang diterapkan oleh guru kelas 5 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SDTQ Taman Cinta Al-Quran. 1. Orientasi. Pada tahap ini, guru mengondisikan agar siswa siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Guru akan menjelaskan pokok bahasan, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. Hari ini, sesuai jadwal kita belajar tentang pendidikan Pancasila. 2. Merumuskan masalah. Guru mengarahkan dan memfasilitasi siswa untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Apa kaitan dari kita tadi bahas norma dengan lagu yang tadi ada lahir tahun? Kira-kira apa? Kira-kira ada tahu nggak? 3. Merumuskan hipotesis. Guru mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara memberikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang diteliti. Kalau misalnya Mama Pian atau Abah Pian melihat Pian menyentuh kepala kawan, bagus kan? Bagus kan? Nah, norma itu adalah aturan-aturan yang ada. Bisa jadi tertulis, bisa jadi tidak. Pernah lah ditulis Mama Pian di rumah. Ada boleh menunjuk kepala kawan. Ada nggak? Ada. Bagaimana jika ternyata teman kita sedang dibully? Bagaimana jika teman kita sedang dibully? Ditolong, oke. Sekarang jika ternyata kita yang dibully, apa yang boleh kita lakukan? 4. Mengumpulkan data. Guru mengarahkan siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir dan mencari informasi yang dibutuhkan. Sekarang Kata mau kalian diskusi dua orang tentang masalah-masalah di kelas yang dianggap ini sebenarnya sesuai dengan norma. 5. Menguji hipotesis. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan jawaban yang dianggap sesuai berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, hal yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan.
6. Merumuskan kesimpulan. Guru mengarahkan siswa dalam mendeskripsikan temuan yang didapatkan sesuai dengan hasil pengujian hipotesis. Agar dapat mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan data yang relevan pada siswa. Ya, dari pelajaran yang singkat ini, adakah yang berani membacakan atau menjawab, Kak, kesimpulan dari pelajaran hari ini itu ini. Ini yang dapat diambil hari ini. Oke, siapa yang bisa? Angkat tangan yang berani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu Kak. Ulun namanya Anmida Zulfa dari program studi teknologi pendidikan angkatan 2022. Jadi saat ini Ulun menempuh semester 3 di program studi ini. Nah, di mata kuliah strategi dan model pembelajaran kami melaksanakan observasi di sekolah secara langsung kan Kak. Jadi Ulun izin wawancara hari ini dengan Kak siapa? Dengan Kak, di sini kan nama lengkap saya Nurul Ulfa, tapi di sini kan dipanggilnya kakak, jadi kakak Ulfa. Oh, Kak Ulfa. Baik Kak Ulfa. Jadi Ulun ingin bertanya terkait implementasi pembelajaran menggunakan model inquiry learning di sekolah ini. Apakah itu sudah lama diterapkan atau baru saja atau kayak gimana Kak? Iya, untuk pembelajaran inquiry ini kan kalau di pembelajaran apalagi SD inilah. Oke, jadi untuk tanya jawab untuk itu sudah berlangsung. Cuman kalau misalnya sintaknya dijalankan itu tergantung dari yang melakukannya, gurunya. Nah, di situ. Tapi untuk pembelajaran menurut Ulun sudah memakai. Berarti sudah diimplementasikan model pembelajaran ini. Tapi tergantung gurunya lagi. Oh, iya, sip. Lalu bagaimana terkait jadi bagaimana kita membedakan model pembelajaran ini dengan lainnya kayak tadi problem based learning, project based learning, discovery, itu apa yang membedakan? Mungkin kalau misalnya pembelajaran ini kan ada sintaks itulah. Betul sekali. Jadi mungkin kami pun misalnya project, kami pakai project. Jadi kami kan intinya ada apa yang dihasilkan. Nah, misalnya discovery, memang anak-anak tuh disuruh untuk membuat kelompok. Nah, untuk mencari problem, dikasih masalah. Nah, untuk inquiry ini kami lebih ke tanya jawabnya dan proses pembelajarannya tadi. Proses menemukan. Nah, betul, menemukannya. Lalu Kak, kira-kira jadi berarti untuk menerapkan model pembelajaran ini tergantung materi sendiri? Iya, tergantung materi, iya. Tidak semua materi pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry ini? Iya, mungkin misalnya IPAS. IPAS itu mungkin untuk awal-awal dalam pemahaman materi mungkin di Ulun pakai karena materi lagi proses untuk menemukan itu. Nah, jadi untuk pembelajaran di akhir nanti pakai project. Misalnya kami pakai itu membuat itu, apalagi kami mau olah pupuk dekomposer. Jadi tergantung tahapannya. Kalau inquiry ini kan lebih ke tanya jawabnya. Nah, makanya itu lebih ke awal materi. Berarti ini dikombinasikan model pembelajarannya. Ulun bertanya juga terkait ini kan ada beberapa model pembelajaran loh Kak. Jadi apa kelebihan model pembelajaran inquiry ini Kak? Nah, kalau model pembelajaran inquiry ini menurut Ulun pribadi lah, karena misalnya anak-anak itu harus paham konsep dulu. Nah, karena proses mencari pengetahuannya. Nah, jadi anak-anak kalau sudah memproses di data itu, insya Allah kan untuk misalnya aplikasinya untuk dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nyaman. Karena kita harus paham konsep dulu sebelum melakukan. Lebih ke konsep tadi. Tadi kan itu terkait kelebihannya Kak. Kira-kira saat implementasinya adakah kendala saat implementasi model pembelajaran inquiry learning Kak? Mungkin komunikasi lagi dengan anak-anaknya lah. Misalnya anak-anaknya untuk materinya kurang menarik bagi mereka. Mungkin bisa jadi mungkin gitu. Jadi kita tuh harus ada namanya jarulun tadi blended. Intinya ada nanti praktek, ada nanti materi. Nah, mungkin di situ ya tergantung materinya tadi, tergantung anak muridnya komunikasinya, karena lebih ke kita menanyakan anak-anak. Nah, bagaimana?
Oke. Baik, mungkin itu saja yang ingin Ulun tanyakan. Terima kasih banyak Kak informasinya. Oke, semoga apa yang Ulun dapatkan bisa Ulun implementasikan nanti misalnya Ulun jadi guru juga di sekolah. Amin. Itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Diva, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Bapak ada pertanyaan buat kalian. Mungkin pertanyaan ini sangat mudah untuk dijawab. Pertanyaannya ini, ada yang tahu nggak mengapa lampu bisa menyala? Bapak, Oke, silakan. karena ada aliran listrik, Pak. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, siap-siap ya. Bagaimana cara energi listrik itu bisa dihasilkan? Ada yang tahu? Oke, Denia, kamu duluan. Coba. Karena ada panel surya pembangkit listrik, Pak. Oke, baik. Ayo. Karena ada panasnya bumi. Oke, baik. Ada lagi? Oh, kali ini tidak ada. Oke, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengapa itu semua bisa terjadi. Oke. Listrik itu seperti sihir yang bisa membuat lampu menyala. Listrik datang dari berbagai tempat. Salah satunya pembangkit listrik yang sudah kalian sebutkan tadi. Pembangkit listrik ini seperti mesin besar yang membuat listrik. Ada mesin yang menggunakan uap air, atau bahkan matahari untuk membuat listrik. Jadi anak-anak sekalian, listrik dapat dihasilkan karena mesin-mesin ajaib ini. Begitu, paham? Oh, jadi begitu ya, Pak. Paham, Pak? Bapak, Ya, siap. Silakan, Rafi. di rumah saya kenapa ya bisa mati lampu? Baik, pertanyaan Rafi bagus sekali tuh, anak-anak. Oke. Kenapa rumah kalian tuh bisa mati? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ada gangguan pasokan listrik seperti pemadaman. Lalu yang kedua, karena ada pasokan gangguan alat seperti saklar, stop kontak, dan peralatan listrik lainnya. Yang terakhir yang paling sering yaitu pemakaian berlebihan terhadap peralatan listrik secara bersamaan. Itu Rafi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Diva. Lalu bagaimana cara saya untuk mencegah dan menghemat sumber daya listrik, Pak? Oke anak-anakku, ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Diva? Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Diva, terima kasih. Pertanyaanmu bagus sekali. Oke, hari ini dan sekarang kita akan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Bapak akan memecah kalian atau membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang masing-masing dari kelompok itu ada 3 orang dan 2 orang. Oke, baik. Langsung aja kelompok pertama yaitu Diva sama Dania. Selanjutnya kelompok
rumah, sekolah, dan di mana saja. Bapak. Silakan, Nopri. Pengerjaan tugasnya di mana ya, Pak? Oke, baik. Silahkan jawaban kalian ditulis di selembar kertas. Dan pertanyaannya Bapak tuliskan ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya kita bikin bundaran per kelompok. Oke, baik, silakan dibikin. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Baik anak-anakku, waktu kalian sudah habis. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan, yaitu 5 contoh cara menghemat energi listrik. Yang pertama, jangan main lampu. Yang kedua, matikan TV setelah selesai menonton. Yang ketiga, matikan perangkat elektronik jika selesai digunakan. Yang keempat, gunakan AC dengan bijak. Dan yang terakhir, gunakan listrik dengan hemat. Sudah, Pak. Bagus, silahkan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan maju. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang 5 cara menghemat energi listrik. Yang pertama, matikan lampu di siang hari. Yang kedua, jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Ketiga, mematikan TV dan AC ketika keluar rumah. 4, mengganti alat elektronik yang memboros listrik dengan yang hemat energi. Dan yang terakhir, memasang timer pada alat elektronik. Terima kasih dari kelompok 2. Baik, kelompok 2 silahkan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali presentasinya tadi anak-anakku. Jadi, sekarang kalian sudah mengetahui cara menghemat energi listrik baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Oke, selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Bapak. Oke, silakan Rafi maju ke depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menghemat listrik agar tidak terjadi pemborosan
adalah dengan mematikan segala peralatan elektronik yang tidak terpakai seperti mematikan lampu, TV, AC, kipas angin, dan lain-lain. Sudah? Ya sudah. Baik, tepuk tangan untuk Rapli. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah usai. Jangan lupa anak-anakku sekalian, jangan lupa diulangkan lagi dan diterapkan juga cara menghemat energi listrik baik di rumah dan di sekolah. Oke. Sekian, dan sebelum Bapak tutup, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sekian dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I like to be educated, but I'm so frustrated.